Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi mengenai the grammar translation method. Materi pertama yaitu introduction akan dijelaskan oleh Alda Setia. Grammar translation metode ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengajar bahasa asing kepada siswanya yang lebih mengarahkan kepada tata bahasanya. Jadi siswa-siswa di sini lebih diajarkan untuk menerjemah sebuah kata satu persatu. Dan tujuannya itu sendiri adalah untuk bisa membuat mahasiswa itu bisa membaca dan menulis sebuah teks dalam bahasa target. Dan metode ini pertama kali digunakan dari Yunani dan untuk mengajar bahasa Latin. Lalu ada karakteristik dari metode grammar translation itu sendiri, yaitu pertama, kelas pengajaran ini diajarkan dalam bahasa ibu mereka. Lalu yang kedua, kosakata yang diajarkan banyak dalam bentuk daftar kata-kata yang terpisah. Lalu yang ketiga, sedikit atau tidak ada perhatian yang diberikan pada pengucapan. Jadi maksudnya tidak lebih mengarahkan kepada cara pengucapannya, benar-benar fokus ke dalam tata bahasanya. Lalu yang keempat, siswa lebih diarahkan membaca teks yang sulit dimulai sejak dini. Dan yang terakhir, penjelasan yang rumit tentang intriksi tata bahasa yang diberikan. Lalu selanjutnya akan dibahas oleh Asilah Kurnia. Baik, yang selanjutnya ada tokoh-tokoh dari grammar translation method atau bisa kita singkat GTM. Yang pertama ialah pelopornya, bernama Carl Julius Plotz atau dipanggil Karl Plotz. Dia ini adalah seorang keturunan Jerman dan menyusun kunci elemen serta kerangka kerja untuk GTM sendiri. Kemudian, ia memiliki siswa bernama Bahsen di 19th century. Untuk penjelasan lanjutannya mengenai Balsen ini tidak banyak bisa ditemukan di sumber-sumber yang bisa dicari. Tapi ia juga memiliki pernyataan yang terkenal, yaitu jika atau dalam mengomentari suatu tulisan atau ucapan, maka ia akan diliputi oleh hutan paragraf dan semak aturan tata bahasa yang tidak bisa ditembus. Mungkin ini disebabkan karena kompleksan dari tata bahasa sendiri. Dan yang ketiga ada Karl Adolf Theodor Wilhelm Peter atau dipanggil Wilhelm Peter. Dia ini keturunan Jerman, seorang ahli fonetik dan pendidik bahasa. Dia ini salah satu tokoh yang mengganti metode terjemahan tata bahasa tradisional dengan pengajaran bahasa lisan dan membuat salah satu pamflet yang memiliki pengaruh besar dengan judul Pengajaran Bahasa Harus Dimulai dari Awal. Yang keempat itu ada Maximilian Delphinius Berlitz. Ia juga merupakan seorang keturunan Jerman dan pendiri dari Berlitz Language School. Yang kelima ada Jens Otto Harry Jespersen atau Otto Jespersen, di mana yang lain merupakan keturunan Jerman, ia merupakan keturunan dari Denmark dan seorang yang ahli dalam tata bahasa Inggris. Dan terakhir ada Paul Edward Passy atau Paul Palsy. Dia merupakan seorang keturunan Prancis, ahli bahasa, penemu
atau pendiri dari International Phonetic Association di tahun 1886 dan merupakan salah satu tokoh yang mengelaborasi alfabet fonetik internasional. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Anissa Suryani. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan Grammar Translation Method. Di sini, perkembangan Grammar Translation Method dibagi ke dalam beberapa fase atau masa. Sebetulnya, pembelajaran bahasa asing ini sudah ada sejak awal abad ke-14 hingga abad ke-15 yang dilatar belakangi oleh ekspansi Roma. Kemudian, banyaknya sekolah-sekolah atau universitas-universitas di Roma yang mengharuskan muridnya menguasai bahasa kedua mereka, yakni bahasa Latin. Karena pada saat itu, lebih dari 60 masyarakat dunia merupakan masyarakat multibahasa yang berinteraksi dengan orang lain dalam hal perdagangan, persebaran agama, pendidikan, bahkan pemerintahan atau politik. Maka sejak saat itu, banyak ilmuwan mulai memikirkan bagaimana metode atau cara mengajarkan bahasa kedua mereka. Dan terciptalah metode yang pertama kali digunakan, yaitu metode Grammar Translation Method, dengan tujuan agar peserta didik mampu membaca dan memahami ilmu pengetahuan dan literatur bahasa Latin. Namun, pada abad ke-15 atau pada fase kedua, bahasa Latin mengalami kemunduran dan secara bertahap mulai tidak lagi digunakan dan dipelajari sebagai bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Karena diakibatkan adanya perubahan politik di Eropa, maka bahasa Inggris, Prancis, Italia lebih diutamakan dan untuk dipelajari. Sejak saat itu, perkembangan atau pembelajaran bahasa Latin mengalami pergeseran dan perubahan fungsi. Lalu, pada masa selanjutnya, yakni abad ke-17 hingga 18 metode Grammar Translation Method mulai diterapkan untuk pembelajaran bahasa Inggris. Karena sebagaimana kita tahu, fakta bahwa bahasa Inggris termasuk ke dalam lingua franca, yang artinya bahasa tersebut sebagai bahasa penghubung di antara dua pembicara yang memiliki perbedaan culture dan bahasa ibu mereka. Hingga pada abad ke-19, Grammar Translation Method semakin populer, khususnya di Eropa, dan secara bertahap dikembangkan di beberapa negara belahan dunia lainnya. Adanya perubahan ini menjadi dasar terhadap perkembangan metode-metode baru dalam mengajar bahasa lainnya seperti Natural Method, dan selain itu di masa-masa berikutnya, terdapat penambahan pendekatan baru dalam Grammar Translation Method, yakni berupa spoken language dengan menunjuk dan mendeskripsikan poetik serta menggunakan material berupa gesture, gambar, kata atau bahasa target agar mempermudah peserta didik untuk lebih memahami kebutuhan akan kemampuan berbahasa mereka, dengan tidak hanya mengacu pada kemampuan membaca, tetapi juga kemahiran berbicara dalam berkomunikasi tetap diajarkan. Sekian dari saya, akan dijelaskan oleh Anissa Zahra. Baik, untuk yang terakhir itu how to teach grammar translation method. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara atau metode yang digunakan dalam mengajarkan bahasa pada peserta didik, dan itu dapat memicu perubahan terhadap kebutuhan akan kemampuan berbahasa mereka, seperti kemahiran berbicara yang saat ini menjadi tujuan utama bagi peserta didik untuk dapat berkomunikasi, dibandingkan sebelumnya yang hanya memprioritaskan kemahiran membaca saja gitu. Jadi oleh karena itu dibutuhkan metode pembelajaran bahasa yang sesuai dengan teori serta hakikat bahasa dan pembelajaran bahasa tersebut. Lanjut. Nah, dari setiap metode itu mempunyai aturannya sendiri. Jelas, dalam pengajaran bahasa menyatakan bahwa metode penerjemahan tata bahasa itu mempunyai beberapa cara atau aturan. Nah, yang seperti apa atau bagaimana aturannya itu? Translating a written message, menerjemahkan pesan-pesan tertulis. Nah, hal tersebut berarti menerjemahkan bahasa target ke bahasa asli atau menerjemahkan bahasa asli ke bahasa target. Lalu ada juga read the comprehension of a question.
Nah, itu membaca komprehensi dari sebuah pertanyaan. Maksudnya itu berarti menemukan informasi dalam suatu bagian, lalu membuat kesimpulan dan berhubungan dengan pengalaman pribadi. Gitu. Lalu ada juga deductive application of rules. Nah, itu juga bisa dibilang tentang mengajarkan bahwa agar lebih memahami tentang grammar, mulai dari mengaplikasikan suatu contoh dan kata-kata gitu. Lalu ada juga memorization, yaitu hafalan. Hafalan di sini berarti menghafal daftar kosakata, aturan gramatikal, terus ada juga paradigma gramatikal gitu. Next. Nah, lalu ada juga antonim atau sinonim. Nah, itu jelas untuk menemukan antonim dan sinonim ya dari kata-kata atau bagian dari sebuah kata-kata yang sama atau lawan kata. Lalu ada cognates. Nah, itu untuk belajar dalam pola ejaan atau suara yang sesuai antara bahasa asli dan bahasa target. Lalu ada use words in every sentence, itu memakai kata di dalam kalimat gitu, menggunakan kata-kata dalam setiap kalimat. Ini merujuk gitu ya, berarti para siswa membuat kalimat untuk mengilustrasikan mereka mengetahui arti dan penggunaan kata baru. Next. Nah, terus yang terakhir itu ada komposisi. Ada komposisi yaitu berarti siswa mengetahui tentang penggunaan sebuah topik bahasa target. Gitu. Next. Sekian dari kelompok kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami mempelajari dan mengetahui teori English Foreign Language Teaching Method selama perkuliahan, dengan ini kami siap mengajar bahasa Inggris dengan baik dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.